Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fakih Jailani dengan nomor induk mahasiswa 341021000053. Saya dari program studi Bahasa dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan materi dari dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, yaitu Ibu Mailan Arsanti MPD. Materinya kebetulan tentang bahasa dan berbahasa. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Bahasa dan berbahasa. Bahasa itu adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu kalau dilihat dari linguistik. Terus untuk berbahasa adalah proses. Berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Atau itu masuk dalam psikologi. Selanjutnya, hakikat bahasa manusia. Chomsky sering mendeskripsikan hakikat bahasa dalam kajiannya. Satu hal yang selalu ditekankannya ialah bahwa bahasa itu menggunakan struktur dependent operation atau operasi kebergantungan struktur. Operasi kebergantungan struktur yang dimaksud ialah komposisi dan produksi tuturan tidak hanya menguntai urutan kata-kata. Tetapi setiap kalimat memiliki struktur internal yang tidak terdengar atau inaudible yang harus dimengerti oleh pendengar. Jadi menurut Chomsky itu hakikat bahasa bukan hanya mengucapkan kata atau mengucapkan suatu kalimat, tetapi memiliki esensi untuk dimengerti oleh pendengar. Gitu. Selanjutnya, linguistik deskriptif. Haier pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Itu hakikat bahasa, yang kemudian lazim ditambah dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Itu fungsi bahasa. Jadi Haier dalam hal ini memaparkan tentang hakikat bahasa. Apa sih bahasa dan juga fungsinya. Nah, di sini juga dijelaskan kata atau sifat arbiter. Artinya itu antara lambang yang berupa bunyi tidak hanya memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Ya suka-suka gitu. Terus di sini juga ada contoh, ya bisa disebut sebagai contoh. Mengapa binatang yang berkaki 4 yang biasa dikendarai itu disebut kuda? Mengapa harus kuda? Kenapa enggak yang lain gitu? Bisa jadi suatu saat nanti bukan disebut kuda, tetapi dengan lambang bunyi lain. Bisa semut atau gajah begitu. Nah, oleh karena itu bahasa itu bersifat dinamis, ya, mengikuti perkembangan. Selanjutnya, bahasa sebagai suatu sistem atau sistem bahasa. Ya, ternyata bahasa itu ada sistemnya juga. Di sini bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem
Ya, dari subsistem fonologi, sintaksis maupun leksikon. Leksikon. Bahasa itu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, alat ucap manusia itu rangkaian sistem untuk bisa mengucapkan bahasa atau kata. Nah, bahasa itu juga bersifat sistematis dan sistemis. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Jika ditinjau dari segi sosial, bahasa itu digunakan sebagai alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Jadi masyarakat atau kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, dari kata musyarakah atau perkumpulan atau perserikatan. Nah, untuk mencapai sebuah perkumpulan atau perserikatan tetap atau pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk interaksi atau alat komunikasi. Ya, terus konsep bahasa linguistik deskriptif itu tidak lengkap karena bahasa bukan hanya sebagai alat interaksi sosial saja, melainkan juga berfungsi dalam bidang lain. Oleh karena itu, berbagai bidang seperti psikologi, antropologi, etnologi, neurologi, dan filologi menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya dari sudut yang berbeda. Nah, sekarang fungsi bahasa menurut Michael pada tahun 1967, halaman 51. Michael mendefinisikan fungsi bahasa menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi ekspresi, yaitu fungsi untuk mengungkapkan perasaan sedih, senang, benci, kagum, marah, dan lain-lain. Bisa juga umpatan, yaitu kalau marah, kalau kagum, oh gitu, kalau benci, ih gitu, kalau sedih, kalau senang, hore, gitulah contohnya. Terus yang kedua ada fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, sebagai contoh, pengumuman, bisa pengumuman secara lisan maupun tulisan. Nah, itu sebagai fungsi informasi. Yang ketiga ada fungsi eksplorasi, yaitu fungsi untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Bisa juga disebut deskripsi. Nah, terus yang selanjutnya yang keempat ada fungsi persuasi, yaitu fungsi untuk memengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu secara baik-baik. Fungsi persuasi itu juga bisa disebut sebagai perintah, ya, mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, bisa juga disebut fungsi perintah. Terus yang terakhir, yang kelima, menurut Michael, fungsi bahasa ada fungsi entertainment atau fungsi untuk menghibur, menyenangkan atau memuaskan perasaan batin. Nah, fungsi entertainment sebagai contohnya itu ada yang sudah biasa kita dengar, contohnya ya stand up comedy. Nah, itu sangat menghibur, menyenangkan, dan memuaskan perasaan batin. Tuh. Terus selanjutnya ada asal-usul bahasa. F.B. Condillac, filsuf dari Prancis, berpendapat bahasa berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri, yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian teriakan-teriakan tersebut berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna dan lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Nah, itu menurut Condillac. Yang kedua ada ahli agama, percaya bahwa bahasa berasal dari Tuhan.
Tuhan telah melengkapi Adam dan Hawa dengan kemampuan berbahasa. Ya entah itu bahasa apa ya namanya dulu, yang pasti ya ahli agama percaya gitu. Nah yang ketiga itu von Herder. Nah von Herder, filsuf dari Jerman, itu membantah kedua teori tersebut. Ia berpendapat bahwa bahasa itu tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena bahasa itu sedemikian buruknya dan tidak sesuai dengan logika, karena Tuhan maha sempurna menurutnya. Terus bahasa terjadi dari proses anomatop, yaitu peniruan bunyi alam yang menjadi benih dan tumbuh menjadi bahasa sebagai akibat dari dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada struktur bahasa. Nah, bahasa sebagai struktur itu menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam satuan ujaran, misalnya antara fonem dan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frase, atau juga antara frase dengan frase di dalam kalimat. Nah, terus ada bahasa sebagai sistem berkenaan dengan bahasa sebagai sistem itu berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Terus fakta bahwa predikat terletak di belakang subjek dalam bahasa Indonesia adalah masalah struktur, sedangkan fakta adanya verba aktif dan verba pasif adalah masalah sistem. Itu menurut Haier pada tahun 1994. Selanjutnya proses berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Pada proses produktif atau proses rancangan berbahasa disebut encode, sedangkan proses penerimaan, rekaman, dan pemahaman disebut decode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi tentang bahasa dan berbahasa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.